Shalom saudara yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini saya akan menyampaikan tema firman Tuhan tentang kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Mari kita akan membaca Alkitab dalam 1 Korintus 15 ayat 17 dan 20. Demikian firman Tuhan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu, dan kamu masih hidup dalam dosamu. Tetapi yang benar ialah bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Bicara pengharapan adalah satu hal yang penting dan esensi atas kehidupan orang percaya. Mengapa kita berharap? Karena ada yang berjanji. Ketika Yesus disalibkan, ada 7 perkataan yang Yesus sampaikan. Dan perkataan inilah yang menjadi harapan kita. Bahwa ternyata di dalam Kristus itu ada harapan yang pasti yang kita bisa raih ke depan. Yang pertama Yesus katakan ucapan pengampunan. Dan dia berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dia dihukum, dia dicaci maki, dia dihina, tapi Yesus berdoa dan mengampuni mereka. Perkataan yang kedua adalah bicara ucapan keselamatan. Ketika dia disalib bersama dengan penjahat, dia berkata kepada seorang penjahat, "Aku berkata kepadamu, hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus." Artinya Yesus punya otoritas dan kuasa menyelamatkan manusia. Yang ketiga itu adalah ucapan kasih. Dia melihat kepada ibunya, dia berkata, "Ibu, inilah anakmu." Kasih yang luar biasa. Yang keempat adalah Yesus ucapkan ketika di atas kayu salib dengan suara nyaring dia berkata, "Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau tinggalkan aku?" Penderitaan yang ia harus angkut dosa manusia yang begitu besar. Dia relakan hidupnya dan dia tebus. Perkataan yang keenam adalah ucapan penderitaan jasmani. Secara manusia dia berkata, "Aku haus." Dan yang keenam adalah ucapan kemenangan. Dan dia berkata ketika dia melakukan tugasnya dengan selesai, dia berkata, "Sudah selesai." Dan pada perkataan ketujuh, dia berkata, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Nah, perkataan-perkataan inilah adalah sumber pengharapan. Sehingga ketika Yesus dibangkitkan, maka semakin jelas bahwa juru selamat satu-satunya yang mampu membawa keselamatan, membawa pengharapan yang baru kehidupan kita hanya di dalam Kristus Yesus. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus itu mampu membawa pengharapan yang baru atas kehidupan kita. Ada 3 alasan kenapa Kristus bawa pengharapan atas kebangkitan. Yang pertama adalah ketika kita baca dalam pasal 15 ini ayat 1-34, 3 alasan yang tersirat di dalamnya bahwa kebangkitan Kristus membawa pengharapan. Yang pertama adalah kebangkitan Kristus adalah berita kemenangan. Kemenangan apa? Kemenangan kita dari dosa. Harusnya kita yang dihukum, harusnya kita disalibkan, harusnya kita yang mati. Tapi Yesus gantikan itu supaya kita ada kemenangan. Yesus datang membawa kemenangan bagi kita. Dan menyelamatkan bukan hanya orang Kristen, tapi seisi dunia. Yesus selamatkan. Yang ketiga adalah, alasan ketiga adalah kebangkitan Kristus membawa perubahan hidup. Rasul Paulus menyaksikan kehidupannya. Ketika sebelum dia bertobat, namanya adalah Saulus. Dia penganiaya orang Kristen. Tapi ketika dia mengenal Kristus dan kuasa kebangkitan Kristus, maka dia menjadi pengikut Kristus yang luar biasa. Terjadi perubahan hidup atas Rasul Paulus. Dan dia menjadi orang yang menyebarkan dan menggambarkan berita Injil. Perubahan hidup. Saya percaya kalau kita yakini bahwa kebangkitan Kristus mampu membawa pengharapan, maka akan terjadi perubahan hidup atas kehidupan kita. Yang lama kita tinggalkan, kita menuju kehidupan yang baru.
Yang ketiga adalah kebangkitan Kristus membawa kepastian. Apa yang kita ragukan? Di dalam Kristus ada kepastian. Di dalam Kristus ada kemenangan. Di dalam Kristus ada perubahan hidup. Di dalam Kristus itu ada kepastian iman yang kita bisa saksikan dan kita bisa terima. Sebab dalam ayat Alkitab yang sudah baca tadi dalam ayat 17, jika Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kamu. Tapi karena Kristus dibangkitkan, maka terjadilah kepastian iman kita kepada Tuhan, bahwa kita hidup bersama dengan Tuhan. Ada pembelaan, ada penyertaan saat ini bahkan sampai selama-lamanya. Saudara yang kasih Tuhan, menghadapi gejolak yang sedang terjadi di tengah dunia ini. Tapi kalau kita yakin bahwa ada pengharapan di dalam Kristus, inilah yang membuat kita tetap tegar, tetap kuat menghadapi hari-hari kita. Dan kita imani, kita percaya bahwa ada kemenangan, terjadi perubahan, dan ada kepastian ketika kita terus berharap kepada Kristus. Paskah, momentum yang mengubah kita untuk kita semangat di dalam Kristus Yesus. Akhirnya saya mengucapkan selamat Paskah dan Tuhan Yesus memberkati kita semua.